Ya, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di sini bersama live Instagram Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat dan juga nikmat kuota yang berlimpah ya. Kalau misalnya menggunakan wifi mungkin tidak relevan, sehingga kita bisa berkumpul di Instagram MGM yang insya Allah bersama dengan Ustadz Anton Ismunanto. Dan tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa kita semua dari zaman penuh dengan kebodohan hingga penuh dengan zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Anton Ismunanto yang sudah sudi untuk live bersama kami di sini. Dan insya Allah untuk teman-teman live streaming sekalian, hari ini kita akan mulai kajian pekanan yang akan mengangkat tema terkait dengan kesalahan yang tersebar saat Ramadan. Jadi kalau untuk mekanisme dari pertanyaan Ustaz, nanti susunan acaranya kita akan mulai pembukaan, lalu dilanjutkan nanti tausiah bersama Ustaz Anton terkait dengan kesalahan yang tersebar selama bulan Ramadan, yang nanti akan dibersamai oleh Ustaz selama 30 menit, dan nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Dan setelah itu kita akan tutup live Instagram ini sekitar pukul 5:17 menit. Begitu Ustaz? Nah, Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi. Oh, sebelum untuk kita memulai live Instagram ini, sepertinya live gambar dari Ustaz Anton ini belum muncul di layar kami. Apakah di sana sudah muncul gambarnya atau ada kesalahan teknis seperti apa, Ustaz? kalau gambar antum jelas sekali, tapi gambar saya emang nggak tahu nih gimana cara ngeceknya. Oh, gitu. Apa saya matikan dulu sebentar dan saya coba panggil ulang lagi? Boleh. Bisa? Oke, saya coba dulu ya. Mohon maaf buat teman-teman, kita akan mencoba mengulang untuk memanggil Ustadz Anton karena di live ini gambar dari video Ustadz Anton tidak ada. Atau saya saja yang keluar? Saya yang keluar terus masuk lagi? Boleh Ustadz. Baik, saya keluar. Kenyamanan juga teman-teman karena ini live Instagram. Oke, sebentar kita coba memanggil kembali Ustadz Anton. Oke, sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga panggilan kedua ini bisa langsung terlihat gambarnya. Oke, masih dalam proses memanggil. Mohon untuk teman-teman bersabar sebentar saja. Oke, dalam kajian pekanan ini merupakan sebuah program dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Gadjah Mada. Jadi ini diinisiasi oleh teman-teman panitia Ramadan di kampus Samawa UGM, IMM UGM 2020. Oke, sepertinya gambarnya sudah tersambung dengan Ustadz Anton Ismunanto. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, Assalamualaikum Mbak Imawati Siti, Ketua Panitia bersama kami di live Instagram ini. Oke, sepertinya ya selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ada Mas Akbar Fauzi, terima kasih sudah mampir di channel Instagram IMM UGM. Oke, sebenarnya terputus sebentar. Kita coba panggil kembali.
Oke, ini bagi teman-teman yang baru saja bergabung, ini merupakan sebuah kajian pekanan bersama IMM UGM, Ramadan di kampus IMM UGM, yaitu Samawa, kajian Samawa, Semarak Ramadan Taungsari. Jadi insya Allah hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Anton membahas seputar kesalahan yang tersebar di bulan puasa, bulan Ramadan. Halo, kita sudah mulai tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara antum jelas? Suara saya masuk? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Dan pada hari ini, Ustaz, mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk menunggu. Gambar sudah masuk juga? Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Saudara sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan dan kita sudah masuk hari ke-17. Semoga betul hal yang berkaitan dengan iman dan wahtisaban, yaitu iman dan upaya mencari pahala. Lalu kemudian terima kasih teman-teman IMM UGM, senang bisa bertemu kalian meskipun tidak bertatap muka tetapi dengan media. Dan bahasan sore hari ini berkaitan dengan kesalahan di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita masuk berkaitan dengan poin-poinnya, perlu diuraikan dahulu secara sangat ringkas apa yang dimaksud dengan kesalahan di bulan Ramadan. Kata kesalahan ini sebenarnya melebihi batas. Nah, kenapa dikatakan sebagai mubah tetapi melebihi batas? Tidak lain karena Ramadan ini bulan yang istimewa dan dia punya karakteristik khusus. Sehingga kalau kita menjalaninya dengan kemubahan yang terlampau banyak, nanti kita menjadi tidak maksimal. Adapun Ramadan, ibadah khususnya adalah puasa, dan nanti ada banyak turunan ibadah lainnya di bulan Ramadan, seperti i'tikaf. Puasa itu bertingkat-tingkat, dan di tingkat yang paling rendah, kalau kita mencoba untuk membuat uraian yang bersifat rinci begitu ya, menggunakan penjelasan ulama, tapi kita tumbuk lebih detail begitu, lebih kecil lagi. Di tingkatan yang paling rendah, puasa itu kan persoalan tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seksual saja gitu. Hanya bagi kebanyakan orang awam, bahkan bisa jadi kita masih berada di tingkatan itu, kita masih melakukan sebagian kemaksiatan yang membuat nilai puasa kita berkurang. Nah, di tingkatan yang lebih tinggi, orang yang berpuasa itu tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tetapi dia juga mulai meninggalkan hal-hal yang haram. Di tingkatan yang lebih tinggi lagi, bahkan hal yang makruh ditinggalkan, sampai kemudian kalau tingkatannya cukup tinggi, itu adalah dia meninggalkan banyak hal-hal mubah demi mendapatkan keutamaan Ramadan yang lebih tinggi lagi. Di tingkatan yang paling tinggi yang disebutkan ulama, puasa yang paling tinggi itu kan sampai di level secara psikologis orang itu sibuk dengan Allah semata. Tapi tentu itu bukan level kita lah. Kita masih membayangkan saja itu sudah sulit itu. Nah, berangkat dari situ kita menyadari bahwa tingkatan puasa itu bertingkat-tingkat sehingga kesalahan kita itu pun bisa bertingkat-tingkat. Tetapi kalau kemudian kita membahas mengenai kesalahan berkaitan dengan Ramadan, bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesalahan yang dilakukan sebelum Ramadan. Kemudian yang kedua, kesalahan yang dilakukan sepanjang Ramadan. Dan yang ketiga adalah kesalahan yang dilakukan setelah bulan Ramadan. Nah, kesalahan yang berkaitan dengan sebelum Ramadan itu adalah kesalahan yang terjadi karena orang tidak menyiapkan Ramadan secara serius. Kalau kita merujuk kepada sebagian sejarah orang-orang salih dahulu, ada dari mereka yang ketika jadi mereka itu menyiapkan Ramadan dengan waktu yang cukup panjang. Bahkan ada dari mereka yang membagi Ramadan itu membagi tahun itu menjadi 2, yaitu setengah tahun menjelang Ramadan dan setengah tahun setelah Ramadan.
Artinya dia menjadikan 1 tahun itu dengan Ramadan sebagai porosnya, sebagai titik pembaginya. Nah, dia akan menjalani setengah tahun itu dengan doa, dengan harapan agar bisa bertemu dengan Ramadan. Artinya secara psikologis, secara kejiwaan, dia selalu terhubung dengan Ramadan dalam kondisi menanti dan kemudian mengharap agar pahala Ramadan diterima. Setengah tahun dia berharap bisa bertemu Ramadan, dan begitu Ramadan lepas dia memohon kepada Allah agar Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Hatinya berputar di Ramadan antara berharap bertemu dengan berharap diterima, berharap bertemu dan berharap diterima. Tapi tentu itu bukan level kita. Tapi kemudian sedangkan praktik yang lebih umum adalah Ramadan itu disiapkan sejak bulan Rajab. Nah, ini dia yang mungkin banyak dari kita melakukan kesalahan itu di level ini, yaitu kita tidak menyiapkan Ramadan sejak bulan Rajab. Bahkan ketika kalau kita berhitung awal bulan Rajab tahun ini itu kan sekitar tanggal 25 Februari. Meskipun begitu, sejujurnya kita malah sibuk membicarakan corona. Ya tidak salah, karena memang tantangannya berkaitan dengan kematian juga kan, dampak virus corona. Meskipun di Indonesia tampaknya situasinya tidak sekritis di luar negeri. Kalau di negara-negara dengan suhu yang lebih dingin tampaknya kan lockdownnya sampai betul-betul sepi, tapi kalau kita tampaknya masih banyak orang yang melenggang santai begitu saja lah. Tetapi yang pasti ketika kita masuk bulan Rajab kemarin, di dalam benak kita belum ada gambaran tentang Ramadan. Bahkan kemudian ketika kita masuk tanggal 25 Maret kemarin, kita belum kebayang tentang, kan 25 Maret kan kita sudah banyak yang lockdown ya. Sekurang-kurangnya sudah banyak yang banyak di rumah itu. Nah, itu kita belum kebayang tentang Ramadan. Kita belum berpikir tentang Ramadan. Kita belum melakukan sebagian ibadah sunnah yang diperbanyak orang-orang salih dahulu agar bisa bertemu Ramadan. Karena dalam tradisinya kebanyakan ketika orang masuk bulan Sya'ban itu mereka mulai banyak membaca Al-Quran dan mulai berpuasa sunnah. Tujuannya adalah kalau ilustrasinya anak tapak suci itu bulan-bulan pemanasan sebelum masuk ke kejuaraan nasional. Adik-adik kita yang yang TS kan, yang sampai kejuaraan nasional kan biasanya kan berlatihnya 2 bulanan, 3 bulanan kan. Nah, itu 1 bulan mereka gunakan untuk, asumsinya begitu, untuk melemaskan otot, sedangkan bulan selanjutnya digunakan untuk melatih kecepatan dan kekuatan. Tetapi kita tidak dalam posisi seperti itu. Nah, meskipun kalau kita mau jujur, kesalahan tersebut menjadi lebih parah karena apa? Sebetulnya kalau kita mau mengambil positif dari situasi besar corona ini, Allah membantu kita menyiapkan Ramadan sebetulnya. Tapi tampaknya banyak dari kita yang belum menyadari bahwa Allah itu sedang membantu kita agar bisa memasuki Ramadan dalam kondisi kejiwaan yang lebih baik begitu. Sehingga kita sudah masuk bulan Sya'ban, bahkan di ujung bulan Sya'ban dalam kondisi masih fokusnya ke corona dan bukan ke Ramadan. Nah, itu kesalahan kita menjelang bulan Ramadan. Nah, adapun kita selama di bulan Ramadan, selama ini ada kesalahan-kesalahan yang alhamdulillah Allah membantu kita untuk menghindarinya. Yaitu apa? Kita bisa bagi kesalahan di bulan Ramadan itu yang terjadi secara umum ya, bukan hanya di Ramadan kali ini, yaitu siang dan malam. Jadi kesalahan di siang hari dengan kesalahan di malam hari. Di mana kenapa ini perlu dibagi? Selain karena perbedaan waktu, kita harus memahami bahwa nilai Ramadan itu siang dengan malam berbeda. Nilai Ramadan itu siang dan malam berbeda. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan wal fajr walayalin asyr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Nah, yang 10 itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kemudian ada yang mendamaikannya dengan menyebutkan pendapat bahwa kedua-duanya utama. 10 hari pertama Ramadan, 10 hari pertama Dzulhijjah itu utama, lalu 10 hari terakhir Ramadan itu utama. Bedanya adalah kalau di Dzulhijjah itu keutamaannya di siang hari, kalau Ramadan itu keutamaannya di malam hari. Sehingga kita akan memahami bahwa berbeda bobot kesalahan antara di siang hari dengan di malam hari di bulan Ramadan ini. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, hadirin sekalian, kesalahan yang banyak terjadi di siang hari adalah meskipun kita berpuasa, banyak dari kita yang sibuk dengan dunia. Padahal kalau kita mau ilustrasikan, Ramadan itu adalah pit stop atau rest area dalam perjalanan duniawi kita. Jadi kalau kita itu balapan, kita bergerak sangat cepat, kan kita butuh pit stop itu untuk mengistirahatkan kendaraan kita sebentar. Di mana kendaraan kita itu butuh diisi kembali bahan bakarnya dan juga diganti bannya agar dia fit kembali ketika harus beradu kecepatan dengan
kendaraan lainnya. Adapun kalau kita di jalan tol atau di jalur-jalur panjang, kita butuh rest area untuk mengistirahatkan kendaraan, termasuk mengistirahatkan stamina driver khususnya maupun penumpang pada umumnya. Nah, kita di dalam menjalani kehidupan duniawi ini juga butuh begitu, dan itu namanya Ramadan. Nah, kemudian kesalahan umum kita adalah di bulan Ramadan di siang hari kita tidak merasa bahwa puasa itu perlu berbeda dengan tidak puasa. Di antaranya apa? Ketika kita di siang hari bulan Ramadan kita masih berkeliaran kemana-mana selama ini ya. Nanti yang di bulan ini kita nanti ada bahasan khususnya. Jadi selama ini kalau kita Ramadan di siang hari kita masih berkeliaran kemana-mana, merasa tidak ada perbedaan dengan di luar Ramadan. Lalu kemudian kita masih berbicara semaunya, kita masih menatap semaunya, membebaskan pandangan kita. Jadi itlaqun nadhar, membebaskan pandangan kita semaunya, menatap apapun yang kita inginkan. Nah itu dia, itu termasuk kesalahan sebetulnya. Bahkan kemudian sadar tidak sadar ketika kita berpuasa kita melakukan bentuk-bentuk keharaman yang bisa jadi lumrah dilakukan di luar Ramadan. Misalkan berkumpul, berbincang sampai kemudian kita membuka aib orang secara begitu mudahnya. Itu kesalahan kita di bulan Ramadan di siang hari. Nah, adapun kalau kemudian kita cek lebih jauh, termasuk kesalahan juga adalah sebagian dari kita menghabiskan waktu siangnya untuk tidur cukup panjang. Nah, itu mengalahkan beruang kutub lah tidurnya lah ya. Nah, ya tidur cukup panjang, melebihi batas kebutuhan tidur yang normal. Katakan kalau umpamanya dia tidur di siang hari 4 jam, karena malam harinya dia tidur 4 jam, masih normal lah ya. 4 siang hari, 4 malam hari kan masih normal. Tapi banyak dari Ramadan di siang hari, di Ramadan pada umumnya, itu yang tidur melebihi batas kebutuhan. Nah, itu tentu sesuatu yang tidak tepat. Lalu kemudian juga yang kita lakukan di siang hari, yang kesalahan kita apa? Kita sibuk memikirkan makanan untuk berbuka. Sebenarnya itu sesuatu yang manusiawi, tetapi bagi orang yang mengharapkan tingkatan puasa yang lebih tinggi, hendaknya dia tidak terlalu risau memikirkan makanan apa yang akan dimakan di waktu berbuka. Ya sudah, santai saja. Karena ini bukan persoalan memindah jam makan. Jadi puasa itu bukan tentang persoalan memindahkan jam makan, tetapi dia mampu juga mengurangi kualitas atau bahkan model makanan yang dia nikmati sepanjang bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Jadi kadang-kadang di jam 2 siang gitu. Kalau kemudian orientasi makanan itu berkaitan dengan kualitas gizi yang akan menopang, akan membantu dia untuk berdiri malam, itu sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang bagus saja. Tapi kalau kemudian orientasi dasarnya hanya berkisar pada kelezatan makanan, keenaan makanan, itu bukan bagian dari pendidikan Ramadan yang perlu kita pertimbangkan itu. Termasuk kemudian yang juga kesalahan di siang hari adalah kita seringkali mempertimbangkan terlalu serius tentang buka bersama dengan teman-teman yang seringkali malah menjadi kontraproduktif. Kita berkumpul dengan teman lama, membincangkan masa lalu. Kalau membincangkan masa lalu sekedar lucu sih mungkin masih mubah ya. Tapi membincangkan masa lalu yang di situ mengandung kesalahan, padahal Allah juga sudah menutupnya, kan eman-eman tuh. Allah sudah menutup masa lalu kita, malah kita buka kembali. Nah, lalu kemudian banyak perbincangan-perbincangan yang tidak berguna sepanjang kita menanti berbuka tersebut. Nah, itu beberapa kesalahan yang terjadi di siang hari. Lalu bagaimana kemudian kesalahan yang terjadi di malam hari? Nah, kesalahan yang terjadi di malam hari yang merupakan rembetan dari buka tadi apa? Kadang maghribnya tertunda. Jadi kalau di siang hari kadang duhurnya tertunda waktunya tidak jamaah, asarnya tertunda tidak jamaah, maghribnya gara-gara alasan berbuka tadi tertunda juga. Bahkan tidak jarang ada yang merasa ringan-ringan saja ketika sholat munfarid. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah, kita perlu mempertimbangkan betul, khususnya bagi yang laki-laki, sholat berjamaah itu nilainya besar. Dan dia penyempurna, kalau dia diletakkan di bulan Ramadan, dia penyempurna puasa yang sangat perlu dipertimbangkan. Tapi kalau kemudian kita berpuasa, tapi kemudian kita kehilangan sholat berjamaah, kan eman-eman. Terlalu banyak nilai yang kita kehilangan keutamaan di bulan Ramadan ini. Nah, lalu kemudian termasuk kesalahan di waktu maghrib itu apa? Makan sepuasnya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan bahwa makan itu seperlunya dulu. Bahkan kalau kita mau belajar itu sebetulnya, jadi kalau ketika berbuka itu berkisar di minum dan makanan ringan, baru kemudian makanan berat setelah sholat maghrib. Itu termasuk kesalahan. Termasuk kalau kemudian bukan hanya sekedar makan kenyang, tapi
menuruti semua keinginan kita untuk makan. Jadi syahwat perutnya itu di siang hari itu ditahan, di malam harinya diledakkan. Ini kan masalah. Ya kan? Jadi meledakkan syahwat perut kita di waktu malam itu kan juga tidak benar. Kita kumpulkan semua makanan enak yang kita inginkan. Ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan pendidikan Ramadan yang dikehendaki Allah terhadap kita. Lalu kemudian ketika Isya, nah ini dia, banyak dari kita yang ketika di waktu maghrib itu makan terlalu banyak, itu sholat Isyanya kemudian kualitasnya berkurang. Ada yang kalau di Ramadan pada umumnya itu yang kemudian jadi tidak sholat Isya berjamaah di masjid, itu kan eman-eman. Atau kemudian dia sholat Isya berjamaah di masjid, tapi kemudian dia tidak tarawih berjamaah di masjid. Padahal sholat tarawih berjamaah di masjid dalam kondisi normal ya, bukan dalam kondisi ini, itu kan di dalam hadis Rasulullah kan disebutkan sama dengan sholat semalaman. Betapa eman-emannya kalau kita kehilangan itu, kehilangan keutamaan ibadah tersebut gara-gara keberatan perut. Itu kan eman-eman. Nah, maka kemudian maka kesalahannya adalah ketika kita tidak mempertimbangkan sholat berjamaah Isya maupun tarawih di malam harinya. Tapi kalau kemudian yang agak lebih ringan adalah memang kalau kita ingin mencari pahala lebih besar, itu ketika tarawih kita perlu mempertimbangkan masjid yang sholat tarawihnya berkualitas. Kalau Kiai Anwar Zahid itu kan menyindir ke kalangan saudara-saudara NU, kalangan beliau sendiri, bahwa ada orang sholat tarawih itu terlalu singkat itu kan, 3 rakaat 7 menit itu kan nggak benar, ya kan? Tapi kita yang di Muhammadiyah alhamdulillah kita sudah terbiasa sholat 11 rakaat dengan kualitas yang lumayan lah, 20 sampai 30 menit. Tapi bagi yang pengen mencari pahala besar, nah ini dia, kita perlu mencari tempat-tempat sholat yang memang sholatnya panjang. Sebagian masjid di kota Jogja ini sudah melakukan sholat yang nyenangke itu. Nyenangke itu artinya bahwa cukup panjang lah. Kalau dulu ketika santri Mu'alimin, ini ada yang santri Mu'alimin yang sempat yang ikut di live ini, yang sempat sholat tarawih di Malaysia ya. Itu kan di Malaysia itu kan 23 rakaat, di masjid-masjid besar itu sudah 23 rakaat, 1 rakaat 1 halaman. Itu kan nyenangke itu, makmumnya aja bisa nangis itu. Nangisnya bukan nangis karena khusyuk, itu nangisnya nangis capek itu. Tapi yang ingin dikatakan kenapa? Kualitas sholatnya itu nyenangke itu. Sehingga betul-betul luar biasa. Tapi kadang-kadang kita malah menghindari itu. Nah, lalu kemudian selesai tarawih, banyak dari kita yang kemudian kesalahannya adalah begadang. Kalau begadangnya produktif itu keutamaan. Misalkan begadang kemudian membaca Quran lebih banyak, membaca buku lebih banyak, berzikir lebih banyak, merenung lebih banyak, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian begadang tanpa ada gunanya, ya kan Bang Haji Roma kan juga sudah mengingatkan kita kan ya. Nah itu dia. Termasuk kemudian sebagian saudara kita ada yang kemudian berada di masjid, tapi tidak meniatkannya untuk beriktikaf, bahkan kadang-kadang hanya bermain-main. Nah itu kesalahan di bulan Ramadan di waktu siang dan malam hari secara umum. Tapi kalau kemudian kesalahan yang bisa terjadi di siang maupun malam hari adalah pertama adalah dosa-dosa secara umum. Kita kadang-kadang tidak, khususnya dosa yang seringkali sangat ringan terjadi, tetapi nilai dosanya itu bisa jadi sangat besar. Misalkan adalah dosa lisan sebetulnya, khususnya yang berkaitan dengan aib orang itu. Nah kita sekarang hidup di sebuah zaman yang aib orang itu dinikmati. Nah itu dia, entah kemudian acaranya infotainment lah, ghibahtainment lah, atau lambe turah lah, itu sesuatu yang berbahaya. Dan masalahnya adalah kalau dulu itu ada di TV, itu berpindah ke media sosial kita. Nah itu berpindah ke media sosial kita. Nah kalau dia berpindah ke media sosial kita, itu berarti di genggaman kita. Aib orang itu di tangan kita dan kita olah, kita nikmati begitu saja. Maka sebetulnya salah satu yang perlu kita hati-hati selama Ramadan ini atau Ramadan selanjutnya kalau kita masih berinteraksi dengan teknologi ini adalah gadget gitu. Sebagian kita ada yang online-nya kan hanya kalau nyambung wifi itu kan lumayan itu. Lumayan. Tapi kalau kita dalam kondisi pulsa prima, kalau kita selalu online itu sebenarnya eman-eman. Bahkan kemudian kalau kita mau belajar, kenapa ada syariat iktikaf di bulan Ramadan? Apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Saudara sekalian dirahmati Allah, kalau kita berpuasa itu belum mampu mengendalikan batin kita, iktikaf itu memaksa kita agar tubuh kita itu berada di rumah Allah, sehingga hati kita sibuk dengan sesuatu yang bernilai tinggi. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah, guru kami menceritakan bahwa
dulu ketika bulan Ramadan ada banyak orang solih yang kalau mereka tidak bisa beriktikaf, mereka akan mengurangi keluar rumah. Tujuannya apa? Agar mereka tidak banyak berinteraksi dengan dunia. Indra kita yang 5, khususnya yang 2, telinga dan mata, itu adalah media yang paling mudah untuk menangkap dunia, berikut kesenangannya. Nah, kalau itu tidak kita istirahatkan, batin kita sulit untuk sibuk dengan Tuhan. Nah, maka kemudian, kalau kita kemudian memiliki media sosial yang terakses kemana-mana, salah satu yang jadi persoalan kita adalah mata dan telinga kita, meskipun kita berpuasa, tapi dia terhubung dengan dunia dengan sangat aktif, sehingga kualitas batin kita tidak naik. Gitu. Nah, ini dia. Padahal salah satu yang penting untuk kita lakukan di sepanjang Ramadan adalah meningkatkan kualitas batin kita. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan selama Ramadan. Maka menghindari dosa dalam format apapun di bulan Ramadan itu termasuk yang menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan. Dan menghindari kesalahan-kesalahan yang mengandung dosa itu menjadi prioritas amalan kita. Karena kebanyakan kita, ini kan yang nyambung ke sini kan tidak ada yang baru belajar puasa kan. Mayoritasnya kan sudah berpuasa minimal 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Nah, mari kita kemudian mempertimbangkan bahwa kualitas puasa kita perlu naik itu. Dan di antara cara kita menaikkan kualitas puasa kita adalah dengan menghindari dosa, khususnya dosa-dosa yang begitu ringan terjadi di sekitar kita, gegara kita istilahnya itlaqun nadhar, itlaqul lisan, itlaqus sama. Kita biarkan telinga kita menikmati semua pendengaran yang tidak perlu kita dengarkan. Kita biarkan mata kita berkeliaran untuk menikmati pandangan-pandangan yang meskipun dia mubah saja. Karena kalau kemudian mata kita bebaskan, syahwat kita bisa terpancing meskipun itu bukan dosa. Jadi dalam bahasa tadi, kenapa banyak orang yang merasa perlu di rumah selama Ramadan itu apa? Dia tidak pengen lihat orang punya baju bagus, pengen. Dia tidak pengen lihat orang punya motor bagus, pengen. Dia tidak pengen lihat orang punya barang bagus, pengen. Kenapa? Penginan itu bukan kesalahan, dia bukan dosa. Tetapi selama Ramadan, kalau dia pengen meningkatkan kualitas puasanya, dia perlu melatih hatinya agar sibuk dengan sesuatu yang bernilai tinggi. Tidak sibuk dengan sesuatu yang bernilai remeh-temeh sebagaimana keseharian kita di luar bulan Ramadan. Nah, itu situasi kita di bulan Ramadan secara global. Adapun setelah Ramadan, salah satu kesalahan kita itu apa? Lebaran sebetulnya. Jadi kalau besok kita nggak lebaran, itu kita agak terselamatkan. Apa itu? Kita seringkali di bulan Ramadan, selama 30 hari, lisan kita sudah dilatih dengan Quran, mata kita sudah ditahan untuk tidak banyak menatap dunia, telinga kita kurangi untuk mendengarkan berbagai macam pendengaran yang bisa jadi mubah, tapi tidak berguna. Tapi begitu lebaran, apa yang terjadi? Begitu lebaran, kita berkumpul dengan saudara, berkumpul dengan teman, berkumpul dengan teman lama, kita membebaskan pembicaraan kita, membicarakan masa lalu kita yang akan mengeruhkan kembali batin kita. Jadi batin kita keruh kembali gara-gara kita berkumpul dan berbicara semaunya, karena anggapannya kan nggak puasa kan? Karena kemudian merasa nggak puasa, merasa situasinya sudah bukan Ramadan, kemudian ketakwaan tidak perlu ditekankan kembali, maka kemudian dia membicarakan berbagai persoalan semaunya itu. Nah itu lalu kemudian apa? Dampak selanjutnya adalah apa-apa yang sudah dipelajari di bulan Ramadan itu hilang. Ini saya mohon izin ya, saya ini kebetulan di halaman asrama, saya tak pindah ke dalam karena hujan ternyata. Baik. Oh, gitu. Monggo Ustaz. Nah. Oh ya, untuk ininya Ustaz, karena waktunya sudah hampir menjelang maghrib dan di timeline juga sepertinya kita segera bisa masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin gitu Ustaz. Nanti kalau ada closing statement materi, nanti langsung masuk ke sesi pertanyaan. Baik, paling closing statement-nya adalah bahwa karena kita ada di bulan Ramadan, mungkin kita perlu meningkatkan kewaspadaan saja agar bisa mendapatkan standar kualitas diri yang lebih tinggi saja. Itu saja sih sebetulnya yang perlu ditekankan. Mungkin itu bisa masuk ke sesi pertanyaan. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Anton Ismunanto atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman
live streaming Instagram IMMG. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Jadi kita masih ada sesi pertanyaan. Saya ulangi untuk teman-teman, silakan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya di media sosial. Oh ya, Ustaz, mungkin dari saya pertama, saya ingin bertanya sedikit terkait dengan apa sih sebenarnya hikmah yang bisa kita dapat selama kita berpuasa di bulan Ramadan di rumah aja, Ustaz? Baik, sebetulnya banyak ya. Banyak sekali. Pertama begini, dengan kita dirumahkan, itu kesempatan kita untuk bermaksiat itu sebetulnya lebih rendah kalau kita pahami bahwa bahkan ini ada banyak bagian dari diri kita yang jadi bahasanya begini, ada situasi ketika fisik kita itu dibatasi, itu membuat banyak hal-hal negatif itu juga terbatasi. Misalkan begini, kalau selama ini kita bisa mudah berkumpul dengan orang-orang yang memancing kita untuk berbincang berbagai hal yang tak berguna, kan karena kita nggak banyak berkumpul kan perbincangan itu menjadi berkurang. Terus kemudian kalau selama ini kalau kita keluar-keluar, kita menatap berbagai macam keindahan dunia dan menginginkannya, selama Ramadan keinginan kita kan menjadi reda. Ambisi duniawi kita kan berkurang jauh. Ya kan? Bahkan kemudian kesempatan untuk melakukan kebaikan berkaitan dengan Ramadan itu malah naik. Kan di rumah bisa baca Quran lebih banyak, baca buku lebih banyak. Minimal kalau kemudian selama ini kita keluar itu mengandung hal negatif, minimal tidur aja. Tidur itu jurus terakhir itu. Itu pusaka terakhir bagi orang-orang yang gagal dalam pertarungan menghadapi dunia di luar rumah. Itulah. Nah, itu Ya, betul. ya kan. Nah, itu kemudian termasuk dengan tidak banyak keluar rumah, ada banyak aktivitas fisik ketaatan yang bisa kita lakukan yang dia hukum dasarnya mubah, tapi untuk jangka panjang dia meningkatkan kualitas diri kita. Misalnya begini, bagi anak muda yang dia tidak, kan begini, salah satu yang hilang dari pendidikan kita itu kan pendidikan berkeluarga. Semua orang akan menikah, semua orang akan berkeluarga, tapi kan pendidikan untuk menjadi bagian dari rumah tangga itu kan hampir nggak ada dalam pendidikan kita. Ular tangga ada, rumah tangga mau nggak ada. Maka kemudian keterampilan-keterampilan dasar berkaitan dengan rumah tangga, tentang menata rumah, baik yang laki-laki maupun perempuan, menata rumah, menata kamar, itu kan keterampilan sederhana yang dibutuhkan untuk orang hidup kan. Nah itu bisa dipelajari selama kita Ramadan tidak kemana-mana. Kecuali kalau kemudian kita di dalam rumah kerjanya cuma gulung, nggak ngapa-ngapain. Nah ini berarti memang ini nih. Ini tipe makhluk yang dia sudah terlalu kecanduan keluar rumah. Nah, jadi orang yang terlalu banyak dalam rumah itu nggak bagus, banyak keluar rumah juga nggak bagus. Nah, kita harus berlatih untuk pandai, karena kan ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW tentang orang yang merasa nyaman di rumahnya, itu kan ada keutamaannya, karena dia mengurangi berinteraksi dengan dunia. Nah, maka kemudian kalau ada orang kok selalu merasa tidak nyaman berada di rumah dalam dalam situasi seperti ini, berarti ada sesuatu di luar rumah itu yang sesuai dengan hasrat dan nafsunya. Nah ini makanya kemudian dirumahkan itu melatih diri untuk menjaga diri dari banyak hal. Meskipun kemudian catatannya adalah juga tidak perlu terlalu banyak berinteraksi dengan gadget ya. Karena kalau kemudian tubuh dirumahkan, tapi dengan gadget jiwa kita berkeliling dunia dan menikmati banyak kesenangan duniawi yang nggak haram ya, tapi mubah, kan eman juga kualitas puasa kita. Nah mungkin itulah. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari akun Instagram Zidan Wijanako. Jadi pertanyaannya itu adalah, saya ingin bertanya Ustaz, seberapa batas wajar bagi kita untuk membicarakan hal-hal di luar perkara keimanan, terutama selama bulan suci Ramadan, Ustaz? Baik, membicarakan persoalan duniawi itu boleh-boleh saja. Antum beli makanan, antum ngomongin organisasi kan boleh-boleh saja. Nah, yang penting kaidahnya kan dia tidak mengandung dosa. Tapi kalau kemudian kita pengen mencari standar yang lebih tinggi, di bulan Ramadan saja, khusus di bulan Ramadan, kita kurangi dahulu sebagian persoalan-persoalan duniawi itu, kalau memang bisa ditundakan. Ya kayak kita menundakan tugas-tugas gitulah, ya kan? Kan sebagian tugas kan kita tundakan karena anggapannya masih ada waktu panjang. Nah, kalau memang bisa ditundakan setelah Ramadan, ya tundakan aja dulu. Bukan karena dia dosa, tetapi karena kita pengen sibuk dengan sesuatu yang bernilai tinggi dulu. Misalkan
Nah, jadi gini, kan kita perlu mengenal banyak ibadah lisan yang bernilai tinggi kan. Ada Quran, ada Iya. zikir Ramadan, ada zikir berkaitan dengan Ramadan kan ada, zikir berkaitan dengan waktu tertentu. Terus kemudian zikir pada umumnya, terus kemudian perkataan yang baik itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita pengen menjaring pahala agak lebih banyak, nah yang mubah-mubah ini ditinggalin dahulu. Kalau kita butuh belanja, ya belanja saja. Butuh ngomong organisasi saja. Tetapi kalau itu bisa ditundakan, tundakan dahulu saja. Nah, intinya begitu saja. Jadi kalau dia tidak mengandung dosa, sudah nggak ada masalah sebetulnya. Itu mungkin. Oke. Jadi istilahnya yang kebutuhan pokok tetap ya harus dilaksanakan karena ini memang kebutuhan kita sehari-hari gitu Ustaz ya. Nah, ya, yang mubah-mubah nggak ada masalah. Oke. Oke, mungkin teman-teman dari pemirsa live Instagram IMM UGM mungkin masih ada dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaannya terkait dengan kesalahan-kesalahan yang tersebar di bulan Ramadan. Bisa dipersilakan untuk ditulis di kolom komentar. Masih kita tunggu di sini pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Baik, masih ada pertanyaan? Oh ya, Ustaz, mungkin dari saya pribadi juga masih ada pertanyaan, Ustaz, terkait dengan 10 malam terakhir itu dan itikaf. Nah, misalkan tadi kan salah satu pengganti ketika kita tidak melaksanakan itikaf itu kan kita berdiam di rumah gitu, Ustaz. Nah, misalkan masih ada orang-orang yang bisa dikatakan memiliki semangat untuk beribadah di bulan suci, mumpung di bulan suci Ramadan dengan pahalanya yang berlipat ganda. Ketika di masa pandemi seperti sekarang ini masih ada keinginan untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan itikaf. Nah, itu seperti apa pandangan dari Ustadz Anton sendiri terkait dengan masih ada di tengah pandemi, tapi dia masih berusaha untuk datang ke masjid untuk itikaf. Apakah itu sah-sah saja atau seperti apa, Ustadz? Baik, itu termasuk persoalan yang saya sampai sekarang belum sempat membahas secara khusus ya. Maksudnya berkaitan dengan gimana cara mencari keutamaan di 10 hari terakhir, khususnya ibadah pengganti itikaf ya. Karena memang kalau kita mau jujur kan situasi setiap masjid itu berbeda-beda. Itu sejujurnya begitu. Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya yang dipersoalkan dari kehadiran di masjid kan bukan kehadirannya, tetapi kan berkumpulnya orang, ya kan? Sebenarnya kan di situ. Nah, kalau kemudian umpamanya kita bisa mensiasati, jadi fatwa itu kan berkaitan dengan mengurangi madorot, mengurangi kemungkinan kerusakan, kan begitu. Makanya kan sebagian saudara kita ada yang salah memahami fatwa tersebut dan menganggap itu larangan mutlak. Karena kan sebenarnya kan bukan itu. Intinya kan karena memang agama kita kan menjaga kita dari banyak kemadorotan kan. Maka kemudian jika iktikaf itu bisa dilaksanakan dengan tingkat resiko yang rendah itu, maka saya melihat masih memungkinkan. Meskipun tolong nanti ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lebih senior, lebih mumpuni. Tetapi kalau di situ iktikaf menyebabkan berkumpulnya orang dalam skala besar, nah itu tentu mending dihindari itu dengan pertimbangan tadi. Hanya kalau selama ini iktikaf memang orangnya sedikit ya, jarang ada iktikaf banyak. Kecuali masjid-masjid yang memang terkenal rame itu. Tapi kalau kemudian memang sejak awal masjidnya tidak banyak yang iktikaf begitu, menurut saya memungkinkan. Apalagi tidak perlu berinteraksi, lalu kemudian berbagai perlengkapan sterilisasi tersedia di depan masjid, mungkin masih bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Bisa ditanyakan kepada ustadz yang lebih serius, lebih senior dan lebih mumpuni. Oke, baik Ustaz. Oke, Ustaz Anton, mungkin bisa memberikan closing statement untuk mengakhiri kajian kesalahan-kesalahan yang tersebar di bulan Ramadan untuk menutup sesi kali ini, Ustaz. Monggo dipersilakan, Ustaz. Baik, pertama kita harus memahami bahwa corona yang Allah kirimkan itu salah satunya adalah bantuan untuk kita untuk menjalani Ramadan dengan lebih baik begitu. Artinya kemudian dengan adanya corona ada banyak kesalahan di bulan Ramadan yang Allah halangi terjadi pada diri kita. Oleh karena itu maka perlu kita maksimalkan betul Ramadan dalam situasi ini, situasi kita tidak banyak keluar rumah ini. Nah,
apalagi situasi seperti ini kemungkinan tidak akan terjadi lagi, dan tentu kita berharap tidak perlu terjadi lagi kan adanya corona seperti ini. Maka kemudian coba dimaksimalkan dengan berada di rumah itu, minimal gini, Ramadan sekarang beda dengan Ramadan sebelumnya. Bedanya bagaimana? Bukan hanya gara-gara beda ada coronanya, tetapi ada kuantitas dan kualitas ibadah yang naik. Misalkan kalau kita selama ini sholat sunnahnya 10 rakaat jadi 12 rakaat, kan beda dikit tapi kan sudah lumayan. Ya kan, kalau Qur'annya selama ini kita dapat setengah Qur'an itu kan. Kemudian di Ramadan ini naiklah jadi 20 juz. Kan udah lumayan. Yang penting selama ada peningkatan, itu insya Allah semoga menjadi tanda bahwa Ramadan kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih sebetulnya. Amin insyaallah. Oke. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa jadikan semacam muhasabah yang sejati, karena kita benar-benar ditahan emosinya, ditahan amarahnya, ditahan syahwatnya untuk keluar rumah, dan mudah-mudahan Ramadan kita kali ini bisa jadi titik balik kita untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, itu Ustaz ya. Nah. Oke. Terima kasih banyak kepada Ustadz Antonius Monanto yang sudah sudi meluangkan waktunya untuk membersamai kami di sini, para mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Gadjah Mada. Semoga selalu sehat di asrama. Amin. Dan juga buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah menonton acara live streaming Instagram IMM UGM. Dan jangan lupa selalu stay tune di Instagram Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UGM, karena dari selama bulan puasa ini, selama bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan sering mengadakan live Instagram bersama dengan teman-teman senior dari UGM maupun dari ustadz-ustadz yang insya Allah bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Insya Allah semoga dengan diadakan acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Dan khususnya bagi khalayak umum sekalian untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita selama di bulan puasa ini. Terima kasih. Ada kesalahan kata ataupun salah tingkah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Nah. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah nonton. Bisa langsung tinggalkan live IG-nya saja karena udah mau buka puasa juga. Saya tutup.